Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Ketika Allah selesai menciptakan surga, Allah berfirman kepada surga, "Wahai surga, silahkan kamu berkata." Lalu surga berkata, "Qad aflahal mu'minun." Surat Al-Mu'minun ayat pertama. Artinya, sungguhlah beruntung orang-orang yang beriman. Surga mengatakan demikian karena surga merasa di dalam dirinya banyak sekali kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan yang belum pernah ada sebelumnya, belum pernah ada di dunia. Serupa memang kenikmatannya bentuknya, tapi rasanya jauh berbeda. Yang ada di surga dengan yang ada di dunia. Dan surga tahu bahwa yang akan menempati surga, menempati dirinya adalah hanya orang-orang iman. Itulah sebabnya surga mengatakan, wah, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, alhamdulillah kita semuanya, wahai saudaraku sekalian, ditakdirkan oleh Allah saat ini menjadi orang yang beriman. Kita beriman kepada Allah, pada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat, kepada qadar baik ataupun qadar jelek. Berarti kita memang orang-orang yang beriman. Namun tidak cukup dengan begitu saja kita kemudian bisa masuk ke dalam surga. Harus ada usaha untuk bisa meraih surga tersebut. Karena surga itu ada banyak derajatnya, kita berusaha untuk menggapai derajat yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan berdoa, Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, saya minta kepadamu surga Firdaus dan segala sesuatu yang bisa mendekatkan saya pada surga Firdaus, baik itu dari ucapan ataupun perbuatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian, kaliannya berarti orang iman. Bergegaslah kalian, wahai orang iman, terhadap pengampunan dari Allah. Berusaha untuk mendapatkan pengampunan dari Allah, karena pengampunan dari Allah itu bisa memberikan kita mendapatkan ridhonya Allah. Dan bergegaslah kalian, wahai orang iman, untuk mendapatkan surga. Yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Aslinya luasnya surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Tapi karena akal manusia taunya yang paling luas itu adalah langit dan bumi, maka Allah berfirman surga seluas langit dan bumi. Tapi aslinya lebih luas daripada itu. Berarti dengan firman tersebut membuktikan bahwa kita sebagai orang iman, sebagai hambanya yang tentunya semuanya ketika ditanya ingin masuk surga pasti, kita harus bergegas, kita harus berlomba-lomba. Ya, kalau dalam surat Al-Hadid itu Allah berfirmannya, sabiqu ila magfirati min rabbikum wa jannat. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan pengampunan dari Allah dan mendapatkan surga. Jadi bergegas, berlomba-lomba, berusaha keras untuk bisa masuk ke dalam surga, selamat dari neraka. Dengan cara apa? Ya tentunya adalah dengan cara beramal. Karena Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Demikian itu surga diberikan kepada kalian adalah sebab amalan. Tidak mungkin surga didapat dengan tidur-tidur saja, dengan santai-santai saja. Walaupun masing-masing manusia telah ditentukan oleh Allah qadar surga dan qadar nerakanya. Tentunya Allah akan memudahkan orang yang di qadar surga, dia akan melakukan tindakan-tindakan untuk menuju surga.
Tidak mungkin orang yang dikodarkan untuk masuk ke dalam surga, di dalam hidupnya Allah takdirkan dia santai-santai saja dalam beramal. Nggak mungkin. Sampai Nabi bersabda, ini lam arokal janati nama tolibuha, walakan nari nama haribuha. Saya tidak berpendapat orang yang ingin mencari surga santai-santai saja. Nama tolibuha, nama tidur. Sopo tolibuha, orang yang mencarinya. Nggak mungkin orang yang kepingin mencari surga tidur-tidur saja, santai-santai saja. Setiap Allah beri peluang dia tidak ambil, nggak mungkin. Dan saya juga tidak berpendapat orang yang kepingin lari dari neraka nama haribuha, tidur orang yang kepingin lari dari neraka, nggak mungkin. Pasti dia ada usaha keras untuk tidak masuk ke dalam neraka. Kita berusaha dengan mungkin amalan-amalan yang ringan tapi rutin. Untuk kita melakukan amalan seperti Rasulullah SAW yang sholat malamnya rutin sampai kakinya bengkak karena surat yang dibaca panjang-panjang, mungkin kita tidak mampu mungkin untuk seperti itu. Tapi paling tidak kita rutinkan sholat malam walaupun durasinya tidak lama tapi sering. Kita rutinkan sholat duha walaupun tidak banyak rokaatnya tapi sering dalam arti tiap hari. Jadi continue, setiap hari kita berusaha mengerjakan. Baca Al-Quran, mungkin kita nggak bisa dalam satu hari baca Al-Quran sampai 5 juz, apalagi di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan mungkin memungkinkan bisa 1 juz, 2 juz. Di luar bulan Ramadan mungkin karena sudah kesibukan yang berbeda dan nuansanya juga berbeda, kita mungkin nggak bisa baca Al-Quran dalam satu hari 1 juz atau 2 juz. Jika kita bisa baca Al-Quran setiap hari 2 lembar saja, itu sudah luar biasa. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim, ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Lebih disenanginya amal di sisi Allah adalah amalan yang rutin, walaupun amalan itu sedikit, amalan itu tidak banyak. Bahkan Allah tidak suka sholat duha langsung 12 rakaat, besoknya nggak sholat duha lagi. Sholat duhanya itu dilakukan 2 bulan kemudian. Lebih baik dia sholat duhanya mungkin setiap hari hanya 2 rakaat, tapi rutin dia kerjakan. Besoknya lagi 2 rakaat lagi, besoknya lagi 2 rakaat lagi, setiap hari ya. Allah senang dengan yang rutin walaupun sedikit. Jadi intinya, wahai saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, kita berusaha untuk memiliki amalan yang kita rutinkan. Kita hizibkan diri kita untuk melakukan amalan sebagai wujud kesungguhan kita melaksanakan perintah Allah. Ali Imran 133 tadi, wasari'u ila magfiratin rabbikum wa jannatin. Karena Allah perintahkan berarti wajib. Jadi kaidah fikihnya itu perintah al-umuru, perintah itu menunjukkan bahwa dia harus melaksanakan perintah tersebut. Al-umuru yaqtadil wujub, al-umuru yaqtadil wujub, atau al-amru yaqtadil wujub. Itu kaidah fikihnya, bahwa perintah itu menunjukkan pada kewajiban. Allah perintah supaya bergegas untuk mendapatkan pengampunan dan surga. Berarti usaha orang iman untuk meraih surga, meraih pengampunan adalah suatu kewajiban. Kita sekarang sedikit membahas tentang macam-macam amalan yang kita rutinkan. Anda bisa memilih menjadi ahli zikir dan ahli membaca Al-Quran. Untuk baca Al-Quran tadi sudah saya bahas. Ahli zikir, ada banyak jenis zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Zikir yang paling afdol itu adalah la ilaha illallah. Afdolu zikri la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Lebih utamanya zikir itu adalah la ilaha illallah. Ketika mau berangkat aktivitas, kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dalam hadis Tirmizi, sambil kita gerakan jari-jari kita. Kalau bahasa di hadis Tirmizi, Nabi bilangnya mengikatkan jarinya dengan sambil berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena jari ini nanti akan berbicara menjadi saksi bahwa dia dulu menjadi saksi dalam berzikirnya kita. Entah itu la ilaha illallah ataupun zikir yang lain, bisa subhanallah, bisa alhamdulillah, bisa Allahu akbar.
Bahkan ada kalimat zikir yang sedikit dibaca, tapi pahalanya sangat luar biasa. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berangkat menuju sholat subuh, kemudian melihat ada seorang wanita yang sedang berzikir dengan dia hitung zikirnya dengan kerikil. Kembali dari sholat mau pulang, masih menjumpai wanita itu pun berzikir, melakukan hal yang tadi. Karena Nabi bangga dengan wanita itu, akhirnya mengajarkan zikir yang sedikit tapi pahalanya luar biasa. Nabi mengatakan, katakanlah subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridho nafsihi, subhanallah midada kalimatihi, subhanallah zinata arsyihi. 4 kalimat diucapkan, kemudian diulang 3 kali. Jadi artinya itu subhanallah adada khalqihi, maha suci Allah sebanyak jumlah makhluknya Allah. Jadi subhanallah yang kita baca itu sebanyak jumlah makhluknya Allah. Luar biasa, banyak sekali. Padahal kita hanya mengatakan subhanallah sekali, tapi adada khalqihi, jumlahnya sebanyak hitungan makhluknya Allah. Subhanallah ridho nafsihi, subhanallah yang kita baca itu sebanyak ridhonya Allah. Ridhonya Allah kepada hambanya itu nggak terhitung. Kita lihat di dalam dunia ini banyak sekali manusia yang Allah ciptakan tapi tidak menjalankan perintah Allah, tapi oleh Allah tetap diberikan rezeki, oleh Allah tetap diberikan kesempatan. Bahkan ada banyak manusia yang menentang Allah, tetap oleh Allah diberikan rezeki, diberikan kesempatan untuk bertobat. Subhanallah midada kalimatihi, subhanallah yang kita baca sebanyak midada kalimatihi, sebanyak firmannya Allah, sebanyak kalimatnya Allah, itu nggak terhitung. Luar biasa. Lautan di dunia ini ditambah 7 lautan lagi, dan semua pohon yang ada di bumi jadi tintanya untuk menulis kalimatnya Allah, itu nggak akan bisa. Nah subhanallah yang kita baca itu sebanyak jumlah kalimatnya Allah. Kemudian subhanallah zinata arsyihi, subhanallah yang kita baca seberat arsy-nya Allah. Arsy-nya Allah itu dipikul oleh 7 malaikat atau 8 malaikat. Jarak antara telinganya malaikat itu dengan pundaknya malaikat itu seperti jarak antara langit dan bumi. Kalau hitungan tahun ada yang meriwayatkan 500 tahun perjalanan, sangat jauh sekali. Ya, artinya zikir yang dibaca oleh Nabi yang diajarkan kepada perempuan tadi itu sangat luar biasa. Atau jika tidak mau baca zikir yang itu, terserah, kita zikir apapun silahkan, tapi yang jelas kita berusaha untuk menjadi ahli zikir. Lidah kita ini, lisan kita ini jarang untuk tidak berzikir. Dalam setiap aktivitas, kecuali mungkin kita di dalam toilet ya, kita tidak berzikir, lisan kita tidak berzikir, hati tetap ingat kepada Allah tapi lisan tidak. Selain itu, lisan kita diusahakan selalu basah dari zikir kepada Allah. Bahkan dengan zikir kepada Allah, dalam hadis Tirmizi diriwayatkan bahwa amalan orang yang menjadi ahli zikir itu mengalahkan jihad fisabilillah. Nabi pernah bersabda demikian, artinya sangat luar biasa. Dan nanti masuk ke dalam surga tentunya lewat pintu zikir. Kita raih surga tidak lewat pintu utamanya, tidak lewat pintu yang umum, tapi pintu-pintu khusus. Karena dalam hadis juga dijelaskan bahwa pintu surga itu yang utama ya, yang umum itu lebarnya kalau ditempuh perjalanan itu 3 hari 3 malam. Sangat jauh sekali. Coba kita bayangkan kita berkendaraan, entah mungkin dengan motor atau dengan mobil atau dengan kendaraan yang lain, selama 3 hari 3 malam kira-kira sejauh mana? Nah sejauh itulah, selebar itulah pintu surga. Dan itu masuknya pundaknya ini miring-miring, artinya berdesak-desakan kalau lewat pintu tersebut. Tapi dengan kita merutinkan suatu amalan khusus, contoh tadi ahli zikir, maka kita nanti masuk surganya lewat pintu zikir. Atau mungkin Anda memilih masuk surganya lewat pintu sholat, maka jadilah Anda sebagai ahli sholat, tentunya ahli sholat sunnah. Untuk sholat wajibnya sudah tentu harus tertib, ditambah sekarang dengan merutinkan sholat sunnah. Kalau kita hitung, kita urut ya, dari mulai subuh. Sebelum subuh itu ada sholat sunnah fajar yang rokaatal fajri
afdolu khairun raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian setelah subuh itu ada waktu larangan. Setelah masuk waktu yang boleh untuk sholat lagi, kita kerjakan sholat duha. Atau bahkan ada yang mempraktekkan habis subuh tidak kemana-mana, menunggu di tempatnya dia setelah sholat subuh itu masuk waktu duha, dia kerjakan sholat duha. Pahalanya lebih banyak lagi. Selama menunggunya itu dihitung sholat. Sholat duha silahkan Anda mungkin mau 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, atau bahkan sampai 12 rakaat. Kemudian sebelum zuhur sholat sunnah lagi, habis zuhur sholat sunnah, sebelum asar sholat sunnah, sebelum maghrib ada sholat sunnah, sudah maghrib sholat sunnah, sebelum isya sholat sunnah, habis isya juga sholat sunnah. Kemudian di malam hari sepertiga malam Anda bangun untuk mengerjakan sholat tahajud. Minimal seperti itu saja Anda kerjakan dengan rutin, maka Anda terhitung sebagai orang yang ahli sholat sunnah. Dan nanti masuk surganya insya Allah lewat pintu sholat. Dan orang yang ahli sholat itu membuat dia aman di dalam hisaban amal yang pertama kali. Hisaban amal manusia pertama kali adalah sholatnya. Jadi awalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Seorang hamba dihisab pertama kali dari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya benar, sholatnya baik, maka amalan yang lain akan dihisab. Kalau sholatnya itu ada kurang-kurang, dia kurang khusyuk, kemudian waktunya kadang-kadang terlantar, karena dia termasuk orang yang mengerjakan banyak sholat sunnah, maka pahala sholat sunnahnya itu akan diambil oleh malaikat atas perintah Allah untuk menambal kekurangan sholat wajib. Itu beruntung jika Anda menjadi orang yang ahli sholat sunnah. Ada juga mungkin ahli puasa sunnah. Kebetulan kita ini fisiknya baru saja selesai mengerjakan puasa Ramadan. Artinya masih terbiasa dengan puasa. Mumpung jasad ini masih terbiasa dengan puasa, mari kita bisa pilih amalan puasa sunnah. Mulai dari bulan Syawal ada 6 hari puasa Syawal. Kemudian setelah 6 hari puasa Syawal selesai, silakan Anda mengerjakan puasa sunnah Senin Kamis. Atau jika mampu Nabi Daud. Atau yang agak ringan adalah puasa dalam 1 bulan 3 hari. Nabi mempraktekkan 3 hari kadang-kadang berturut-turut di tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah. Atau kata Aisyah, terkadang Nabi dalam puasa sunnah 3 hari dalam 1 bulan tidak memperdulikan tanggal. Yang penting dalam 1 bulan 3 hari. Silahkan. Yang penting Anda menjadi ahli puasa sunnah, sehingga nanti masuk surganya insya Allah lewat pintu khusus, yaitu pintu Royan. Royan itu artinya kesegaran. Karena di dunianya sering haus, sering lapar, maka nanti masuk surganya lewat pintu kesegaran. Barang siapa yang masuk lewat pintu Royan, maka tidak akan haus selama-lamanya. Artinya dia akan disibukkan dengan kenikmatan di dalam surga. Atau ahli sodakoh. Setiap ada kesempatan untuk sodakoh, Anda sodakoh. Entah itu sodakoh kepada pribadi orang lain atau ke dalam sabilillah. Pembangunan masjid, anak yatim, duafa, atau majelis taklim dan lain sebagainya. Intinya Anda memaksimalkan rezeki yang Allah berikan untuk meraih ampunannya Allah, untuk meraih surganya Allah. Seperti sahabat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf yang selalu ikhlas bersodakoh, bahkan sodakohnya banyak. Anda yang mampu sodakoh banyak, silakan banyak. Tidak ada cerita orang yang sodakoh, rajin sodakoh, jatuh miskin, itu nggak ada cerita. Yang ada orang yang rajin sodakoh, hartanya makin barokah, dan Allah pasti ganti. Inna sodakota la tazidul mal. Gambarannya seperti ini. Ya, gambarannya adalah seperti ada sumur, ya, ada sumur. Kemudian sumur itu dipakai terus. Karena saking seringnya diambil, maka sumur itu airnya makin jernih dan makin enak rasanya. Dibanding dengan sumur yang tidak pernah digunakan.
Sumur tidak pernah digunakan, sekalinya dipakai, wah rasanya nggak enak, airnya bau. Harta juga demikian, sering kita sodakohkan, maka harta kita makin bersih. Bahkan Allah di dalam hadis Muslim itu setiap hari mengirim malaikat yang selalu berdoa. Yang satu berdoa bunyinya Allah ma'ti munfiqon kholafan. Yang satunya berdoa Allah ma'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah ganti untuk orang yang rajin infak, rajin sodakoh. Jadi berarti kalau kita sodakoh, mensodakohkan harta kita, menginfakkan harta kita, hakikinya kita memancing doanya malaikat. Anda bayangkan, malaikat kalau berdoa kira-kira mustajab atau tidak? Jelas mustajab. Malaikat berdoa ketika kita bersodakoh, ya Allah berilah ganti orang yang sodakoh, orang yang infak, maka Allah akan ganti harta kita. Ya, tidak pernah ada cerita, saya ulang sekali lagi, orang yang rajin sodakoh jatuh miskin, nggak ada. Yang ada hartanya makin barokah. Sebaliknya, malaikat yang satunya mendoakan, ya Allah berilah kerusakan untuk orang yang pelit, tidak mau sodakoh. Beruntung bagi Anda yang bisa menjadi ahli sodakoh, sehingga nanti masuk surganya lewat pintu khusus, yaitu pintu sodakoh. Abu Bakar pernah bertanya, Nabi, kami ini para sahabat untuk masuk surga lewat pintu khusus satu, sepertinya tidak sulit, tapi wala fakhro, tidak sombong, sepertinya tidak sulit, khusus menghizibkan sebagai ahli sodakoh atau ahli puasa atau ahli zikir, ahli jihad dan lain sebagainya. Yang saya mau tanya, Nabi, ada nggak sih satu orang nanti masuk surganya itu dipanggil oleh seluruh pintu khusus? Pintu sholat manggil, pintu puasa, pintu royan manggil, pintu sodakoh, pintu jihad, dan pintu-pintu yang lain yang khusus itu manggil selain pintu yang utama. Ada nggak Nabi? Nabi menjawab, ada wahai Abu Bakar, dan saya yakin kamulah orang satu, termasuk orangnya. Jadi dari sekian banyak orang yang masuk surga dipanggil lewat pintu mana saja, insya Allah kamu termasuk salah satunya. Demikian saudaraku, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah bisa merutinkan amalan ibadah, yaitu ibadah sunnah. Silahkan pilih amalan apa saja, dan mudah-mudahan dari antara kita ini semuanya ada yang termasuk orang atau menjadi orang yang di akhirat nanti dipanggil oleh semua pintu surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.